Pernah nggak sih lu lihat orang yang kelihatan pinter, ulama kelihatan jago ngomong, punya banyak gelar, tapi kok rasanya ada yang kosong ya? Kok rasanya ada yang fake gitu? Percaya atau enggak, masalah ini bukan cuma ada di zaman kita. Ribuan tahun lalu, seorang filsuf dan ulama besar bernama Imam Al-Ghazali udah melihat fenomena yang sama, bahkan lebih parah. Dan dia punya nama khusus untuk mereka yang tampaknya pintar tapi fake gitu, yakni Mutarosimun. Jadi siapa Al-Ghazali ini? Jadi ia bukan orang sembarangan, dia ulama, dia orang yang saking briliannya, dia dijuluki Hujatul Islam, pembela Islam. Bayangin pemikirannya itu sepowerful itu sampai sekarang. Di salah satu mahakaryanya, masterpiece, fenomenal, Ihya Ulumuddin, atau menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, Al-Ghazali langsung tancap gas di bagian pembukaan atau mukaddimah. Dia nggak basa-basi, dia langsung bongkar satu kelompok yang dia sebut Mutarosimun ini. Jadi siapa sih Mutarosimun? Gampangnya gini, mereka adalah orang cendekiawan, orang berilmu yang hanya fokus pada kulitnya saja, kulit ilmu agama, bukan isinya ilmu agama. Mereka itu berlagak alim, berlagak pintar, punya gelar segudang, fasih bicara, penampilan meyakinkan, tapi di dalamnya nol besar. Jadi istilah Mutarosimun itu sendiri berasal dari kata rosama yang artinya jejak, gambar, atau bentuk luar. Mereka ini, para Mutarosimun, cuma meninggalkan jejak atau gambaran luar dari ilmu agama. Sementara esensi dan ruh ilmu agama itu sudah mati di tangan mereka. Al-Ghazali nggak cuma ngasih nama, dia cuma ngasih list ciri-ciri mereka itu seperti apa. Dan ini krusial banget buat kita renungkan hari ini. Pertama, bagi Mutarosimun, ilmu itu hanya buat debat dan popularitas, bukan dekat sama Tuhan. Mereka pakai ilmu bukan buat mencari kebenaran, apalagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi buat apa? Buat ngedebat orang, buat nunjukin siapa paling pintar, buat ngumpulin followers, pengikut, dan buat popularitas. Tujuannya bukan untuk transformasi diri atau transformasi masyarakat dari yang masyarakat miskin menjadi masyarakat yang sejahtera dan bermoral, tapi Mutarosimun itu hanya mencari validasi eksternal saja. Al-Ghazali bilang, mereka ini sibuk belajar ilmu-ilmu yang bisa ngasih cuan duniawi aja. Ilmu retorika buat ceramah, buat debat, ilmu hukum biar jadi hakim terkenal, dan ilmu yang tidak membuat hati jadi tenang dan bikin jiwa jadi bersih. Ilmu-ilmu yang membuat hati tenang dan jiwa bersih itu diabaikan oleh mereka, ninggalin ilmu-ilmu penyucian jiwa atau tazkiyatun nufus yang sebenarnya merupakan fondasi agama untuk menuntun moral masyarakat menjadi lebih baik. Kemudian, ilmu-ilmu buat Mutarosimun itu ya cuma profesi. Mereka datang ceramah, lucu, ngajar, pulang, nggak ada passion, nggak ada itu ruh. Ilmu cuma di kepala, cuma di mulut, nggak turun ke hati, nggak jadi akhlak. Mereka bicara, tapi nggak peduli nanti masyarakatnya jadi apa. Apakah mereka miskin, apakah mereka bermoral atau nggak. Mutarosimun ini nggak peduli. Mereka bisa bicara soal ikhlas, tapi hatinya jauh dari ikhlas. Mereka cuma acting jadi orang berilmu, tapi mereka mencari sesuatu duniawi yang datang melalui ilmu mereka. Kata Al-Ghazali, ini paling ngeri ya. Al-Ghazali bilang bahwa Mutarosimun ini udah terperdaya setan. Mereka merasa udah paling benar, paling mulia, paling berilmu. Padahal justru disitulah kesesatan mereka dimulai. Mereka nggak sadar kalau ilmunya itu malah jadi hijab antara mereka dan Tuhan. Kenapa sih Al-Ghazali sampai marah? Ya, sampai segitunya mengkritik. Ya karena di mata Al-Ghazali, para Mutarosimun ini adalah perusak agama dari dalam. Mereka merusak citra Islam, merusak citra ilmu, merusak citra ulama, dan yang paling parah, mereka menyesatkan umat dengan kepalsuan mereka. Intinya, mereka itu hanya menyampaikan agama kulitnya saja. Nggak peduli apakah nanti umatnya berubah menjadi esensial masyarakat yang lebih baik. Nggak peduli para Mutarosimun ini. Inilah yang bikin Al-Ghazali sampai menulis kitab Ihya Ulumuddin. Tujuannya satu, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama yang sudah mati suri di tangan para Mutarosimun. Dia ingin menyatukan lagi syariat dan hakikat. Bagi Al-Ghazali, syariat saja tidak cukup, hakikat saja juga tidak cukup. Harus ada perpaduan antara syariat dan hakikat. Ilmu itu bukan cuma teori, tapi juga praktik, amal, dan spiritualitas bagi Al-Ghazali. Ini bagian pentingnya. Apa relevansinya buat kita sekarang? Coba deh kita lihat sekeliling, berapa banyak orang yang jago quote sana-sini, pamer pengetahuan di medsos, selalu ikut debat di kolom komentar. Tapi coba lihat kehidupan sehari-hari mereka. Apakah ilmunya itu beneran jadi bekal untuk menjadi pribadi yang lebih baik, atau cuma jadi senjata untuk menjatuhkan orang lain, untuk mengangkat popularitas diri mereka sendiri? Pesan Al-Ghazali ini timeless ya. Ini bukan cuma buat ulama zaman dulu, tapi buat kita semua yang sedang mencari ilmu atau merasa sudah punya ilmu di zaman sekarang.
Apakah kita sedang menjadi mutarosim atau kita sedang berusaha menjadi orang yang ilmunya bermanfaat, bukan cuma di kepala tapi juga di hati dan pikiran dan perbuatan? Tugas kita hari ini adalah introspeksi. Jangan cuma bangga dengan apa yang kita tahu, tapi banggalah dengan bagaimana ilmu itu mengubah diri kita menjadi manusia yang lebih baik. Karena ilmu sejati, kata Al-Ghazali, itu membawa kita lebih dekat kepada Allah, bukan justru menjauhkan. Gimana menurut kalian? Pernah nggak ketemu mutarosimun di zaman ini? Atau jangan-jangan kalian sendiri sudah mengikuti para mutarosimun ini? Share opini kalian di kolom komentar.